Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Apriyuda. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Bapak Iman Lubis. Video presentasi ini membahas soal latihan pada 4 pertemuan. Langsung saja, saya akan membahas soal pertemuan 1, soal nomor 7. Pada pelemparan 2 buah dadu, hitunglah peluang munculnya angka 2 pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Berdasarkan teori probabilitas independent event yang mengatakan bahwa apabila peristiwa A terjadi, maka peristiwa B boleh terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya. Jika peristiwa B terjadi, maka peristiwa A boleh terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Dapat disimpulkan bahwa pada kejadian tidak bergantung satu sama lain. Dalam rumus dikemukakan sebagai berikut. Probabilitas A dan probabilitas B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Pada soal diketahui bahwa 2 buah dadu dilempar, di mana yang kita ketahui angka yang berada pada sebuah dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka probabilitas A, yaitu kejadian muncul dadu angka 2, sama dengan 1/6. Lalu probabilitas B, kejadian muncul dadu angka ganjil, sama dengan 3/6. Di mana angka ganjil pada dadu yaitu 1, 3, 5. Maka probabilitas B sama dengan 3/6. Karena kejadian ini tidak bergantung satu sama lain, maka probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sehingga 1/6 dikali dengan 3/6 sama dengan 3/36. Maka probabilitas munculnya angka 2 pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua yaitu 1/12 atau 0,083. Pertemuan 2, soal nomor 7. Dalam suatu UTS, seorang mahasiswa harus menjawab 6 soal dari 8 soal yang diberikan, di mana 3 soal diantaranya wajib dikerjakan. Banyaknya cara memilih soal-soal tersebut adalah karena pada soal tidak memperhatikan urutannya, maka cara penyelesaian soal di atas dapat diselesaikan dengan teori asas kombinasi, yaitu pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Pada soal diketahui N sama dengan dari 8 soal yang diberikan, ada 3 soal yang wajib dijawab, maka jumlah sisa soal adalah 5. Lalu R sama dengan mahasiswa harus menjawab 6 soal dari 8 soal yang diberikan, sehingga soal yang tidak dikerjakan ada 2. Karena tidak memperhatikan urutannya, maka dapat diselesaikan dengan asas kombinasi, yaitu dengan rumus kombinasi dari N unsur diambil dari R unsur adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial sama dengan kombinasi dari 5 unsur diambil 2 unsur adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial habis. Lalu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial tersisa 2 faktorial. Sehingga 5 dikali 2 adalah 10. Jadi, banyaknya mahasiswa memilih cara menjawab soal-soal tersebut ada 10 cara. Pertemuan 5,
Soal nomor 1. Dari hasil UTS statistik 200 mahasiswa didapatkan nilai rata-rata 6,8 dan standar defisiasinya 1,3. Jika diasumsikan normal, hitunglah A. Berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 6. Lalu B. Berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 8,5. Lalu C. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai dengan 8,4. Diketahui nilai rata-rata sama dengan 6,8. Lalu standar defisiasinya 1,3. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 6. Langkahnya yaitu transformasikan ke rumus. Z sama dengan X dikurang dengan rata-rata lalu dibagi dengan standar defisiasi. Karena X-nya 6, maka 6 dikurang nilai rata-rata yaitu 6,8 lalu dibagi dengan standar defisiasinya 1,3, hasilnya adalah 0,61. Sehingga nilai probabilitas minus 0,61 yaitu 0,2291 yang didapat dari tabel Z, yang dimana 0,6 dengan 0,01. Lalu cari pada tabel Z pada baris 0,6 dan kolom 0,01 yang dimana nilai probabilitasnya yaitu 0,2291. Karena kurva berbentuk simetris dengan luas 1, maka ruas kiri 0,5 dan ruas kanan 0,5. Pertanyaannya adalah probabilitas nilai X kurang dari 6. Jadi, probabilitas nilai X kurang dari 6 sama dengan probabilitas Z kurang dari minus 0,61, yaitu 0,5 dikurang 0,2291 sama dengan 0,2709. Sehingga mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 6 sama dengan 0,2709 dikali 200, yang dimana 200 ini dari total keseluruhan mahasiswa. Maka hasilnya 54,18, yaitu sama dengan 54 orang. Pertanyaan yang B, berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 8,5? Karena X-nya 8,5, langkahnya sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu transformasikan ke rumus. Z sama dengan X dikurang dengan rata-rata, lalu dibagi dengan standar defisiasi. Karena X-nya 8,5 dikurang dengan nilai rata-rata yaitu 6,8 lalu dibagi dengan standar defisiasinya 1,3 yang hasilnya 1,31. Sehingga nilai probabilitas 1,31 yaitu 0,4049 yang didapat dari tabel Z, yang dimana baris 1,3 dengan kolom 0,01. Kita cari pada tabel baris 0,3 dan kolom 0,01, yang dimana probabilitasnya yaitu 0,4049. Jadi, probabilitas X lebih dari 8,5 sama dengan P Z kurang dari 1,31 sama dengan 0,5 dikurang
0,4049 sama dengan 0,0951. Sehingga mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 8,5 sama dengan 0,0951 dikali 200, yang dimana 200 ini dari total keseluruhan mahasiswa, maka hasilnya 19,02 yang sama dengan 19 orang. Lalu pertanyaan yang C, jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai dengan 8,4. Langkahnya adalah transformasikan nilai X terlebih dahulu. Karena X-nya ada 2, maka kita cari satu persatu. X yang pertama yaitu 7,5. Sehingga kita transformasikan ke rumus Z sama dengan X 7,5 dikurang nilai rata-rata 6,8 dibagi dengan standar deviasinya 1,3 sama dengan 0,53, yang dimana nilai probabilitasnya 0,2019. Lalu X 8,4 kita transformasikan lagi ke rumus Z sama dengan X 8,4 dikurang nilai rata-rata 6,8 dibagi dengan standar deviasi 1,3 sama dengan 1,23, yang dimana nilai probabilitasnya 0,3907. Mari kita lihat tabelnya. Tadi X yang pertama hasilnya 0,53. Kita cari di baris 0,5 dan kolom 0,03. Hasilnya 0,2019. Lalu X yang kedua 1,23. Berarti kita cari di baris 1,2 dan kolom 0,03. Dimana kita dapatkan nilai probabilitasnya 0,3907. Probabilitas nilai mahasiswa antara 7,5 sampai dengan 8,4 sama dengan 0,2019 dikurang 0,3907, sehingga hasilnya 0,1888. Sehingga mahasiswa yang mendapat nilai antara 7,5 sampai dengan 8,4 sama dengan 0,188 dikali 200, yang dimana 200 adalah jumlah keseluruhan mahasiswa, sama dengan 37,76. Maka kita bulatkan menjadi 37 orang. Soal pertemuan 7. Berdasarkan tabel hasil evaluasi penguasaan statistik dari 100 orang mahasiswa seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah, ujilah dengan menggunakan uji C kuadrat apakah data tersebut dari populasi berdistribusi normal. Langkah pertama adalah membuat tabel, lalu mencari X bar. Cari nilai XI-nya dulu yang didapat dari kelas atas interval ditambah kelas bawah interval, lalu dibagi 2. Sehingga kita hitung X1 sama dengan 40 tambah 49 dibagi 2. Hasilnya 44,5. Lalu X2 sama dengan 50 ditambah 59 dibagi 2. Hasilnya 54,5. Lalu X3 60 ditambah 69 dibagi dengan 2, hasilnya 64,5. Lalu X4 70 ditambah 79
lalu dibagi 2, hasilnya 74,5. Lalu X5 sama dengan 80 ditambah 89, lalu dibagi dengan 2, hasilnya 84,5. Lalu hasilnya kita akan masukkan ke dalam tabel. Lalu selanjutnya kita cari nilai FI dikali dengan XI. X1 dikali dengan F1 sama dengan 5 dikali 44,5, hasilnya 222,5. Lalu X2 dikali dengan F2 sama dengan 15 dikali dengan 54,5, hasilnya 817,5. Lalu X3 dikali dengan F3 sama dengan 25 dikali 64,5, hasilnya 1612,5. Lalu X4 dikali dengan F4 sama dengan 35 dikali dengan 74,5 sama dengan 2607,5. Lalu X5 dikali dengan F5 sama dengan 20 dikali 84,5, hasilnya 1690. Lalu kita bisa cari sigma XI dikali FI sama dengan 6950, dan nilai X barnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, itu sama dengan 6950 dibagi dengan 100, hasilnya 69,5. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Lalu kita mencari nilai XI min X bar kuadrat. X1 dikurang X bar kuadrat sama dengan 44,5 min 69,5 kuadrat, hasilnya 625. Lalu X2 min X bar kuadrat sama dengan 54,5 min 69,5 kuadrat, hasilnya 225. Lalu X3 min X bar kuadrat sama dengan 64,5 min 69,5 kuadrat sama dengan 25. Lalu X4 min X bar kuadrat sama dengan 74,5 min 69,5 kuadrat sama dengan 25. Lalu X5 min X bar kuadrat sama dengan 84,5 min 69,5 kuadrat sama dengan 225. Lalu hasil ini kita masukkan ke dalam tabel. Lalu mencari nilai FI dikali XI min X bar kuadrat. F1 dikali X1 min X bar kuadrat sama dengan 5 dikali 625, hasilnya 3125. Lalu F2 dikali X2 min X bar kuadrat sama dengan 15 dikali 225 sama dengan 3375. Lalu F3 dikali dengan X3 min X bar kuadrat sama dengan 25 dikali dengan 25, hasilnya 625. Lalu F4 dikali dengan X4 min X bar kuadrat sama dengan 35 dikali 25, hasilnya 875. Lalu F5 dikali dengan X5 min X bar kuadrat, hasilnya 4500. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, sehingga simpangan bakunya adalah S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI min X bar kuadrat min N dikurang 1.
sama dengan akar dari 12.500 per 100 min 1 sama dengan hasilnya 11,24. Lalu selanjutnya kita membuat tabel hitung C kuadrat, yang dimana tepi-tepi kelasnya sudah kita tentukan terlebih dahulu, tepi atas maupun tepi bawah. Lalu kita mencari ZI ya, dengan rumus Z1 sama dengan X1 min X bar dibagi dengan simpangan baku sama dengan 39,5 min 69,5 per 11,24 sama dengan hasilnya minus 2,67. Lalu kita ambil probabilitasnya dari tabel Z di baris 2,6 dan 0,07. Kita dapat hasilnya 0,4962. Sehingga FZ1 sama dengan PZ1 kurang dari min 2,67 sama dengan 0,5 min 0,4962 sama dengan 0,0038. Lalu Z2 sama dengan X2 min X bar per S sama dengan 49,5 min 69,5 per 11,24. Hasilnya minus 1,78. Sehingga kita lihat dari tabel Z nya di baris 1,7 dan kolom 0,08 kita dapat nilai probabilitasnya 0,4625. Sehingga FZ2 sama dengan P Z2 kurang dari minus 1,78 sama dengan 0,5 dikurang 0,4625 sama dengan 0,0375. Lalu Z3 sama dengan X3 min X bar per S sama dengan 59,5 min 69,5 per 11,24 sama dengan minus 0,89. Kita ambil nilai probabilitas di tabel Z, kita cari di baris 0,8 dan kolom 0,09. Kita dapat di angka 0,3133. Sehingga FZ3 sama dengan PZ3 kurang dari minus 0,89 sama dengan 0,5 min 0,3133 yang hasilnya 0,2867. Lalu Z4 sama dengan X4 min X bar dibagi S sama dengan 69,5 min 69,5 per 11,24. Hasilnya 0. Sehingga kita ambil angka di tabel Z sama dengan 0, baris 0, kolom 0 ya. Hasilnya 0. Sehingga FZ4 sama dengan PZ4 kurang dari 0 sama dengan 0,5 dikurang 0. Hasilnya 0,5. Lalu Z5 sama dengan X5 min X bar per S sama dengan 79,5 min 69,5 per 11,94.
sama dengan 0,89. Ambil nilai probabilitas pada tabel Z di baris 0,8 dan kolom 0,09 sama dengan 0,3133, sehingga F Z5 sama dengan P Z5 kurang dari 0,89 sama dengan 0,5 ditambah 0,3133, hasilnya 0,8133. Lalu Z6 sama dengan X6 min X bar per S sama dengan 89,5 min 69,5 per 11,24 sama dengan 1,78. Kita ambil probabilitas Z6 pada tabel Z. Kita cari di baris 1,7 dan kolom 0,08 dan dapat di angka 0,4625, sehingga F Z6 sama dengan P Z6 kurang dari 1,78 sama dengan 0,5 ditambah 0,4625, hasilnya 0,9625. Lalu kita masukkan pada tabel. Karena sudah dapat Z1, Z table dan FZI, kita mencari LI, FE, lalu FO dikurang FE. Yang pertama, L1 sama dengan F Z2 dikurang F Z1 sama dengan 0,0375 dikurang 0,0038 sama dengan 0,0337. Lalu FE sama dengan L1 dikali dengan sigma F sama dengan 0,0337 dikali dengan 100 sama dengan 3,37. Lalu nilai FO dikurang FE sama dengan 5 dikurang 3,37 sama dengan 1,63. Lalu L2 sama dengan FZ3 dikurang FZ2 sama dengan 0,2867 min 0,0375 sama dengan 0,2492. Lalu FE-nya sama dengan L2 dikali sigma F sama dengan 0,2492 dikali 100, hasilnya 24,92. Lalu FO min FE sama dengan 15 min 24,92, hasilnya min 9,92. Lalu L3 sama dengan FZ4 dikurang FZ3 sama dengan 0,5 min 0,2867 sama dengan 0,2133. Lalu FE-nya sama dengan L3 dikali sigma F sama dengan 0,2133 dikali 100 sama dengan 21,33,
sehingga FO min FE sama dengan 25 min 21,33 sama dengan 3,67. Lalu L4 sama dengan FZ5 min FZ4 sama dengan 0,8133 min 0,5 sama dengan 0,3133. FE sama dengan L4 dikali sigma F sama dengan 0,3133 dikali 100 sama dengan 31,33. Lalu FO min FE sama dengan 35 min 31,33 sama dengan 3,67. Lalu L5 sama dengan FZ6 min FZ5 sama dengan 0,9625 min 0,8133 sama dengan 0,1492. FE-nya sama dengan R5 dikali dengan sigma F sama dengan 0,1492 dikali 100 sama dengan 14,92. Lalu FO min FE sama dengan 20 min 14,92 sama dengan 5,08. Dari hasil perhitungan pada tabel didapat X kuadrat hitung sama dengan 7,528. Sedangkan dari tabel C kuadrat untuk alfa sama dengan 0,5 dan DK sama dengan K min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4, didapat X kuadrat tabel sama dengan 9,49. Karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka HO diterima, yang artinya data atau sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.